Oke, kembali lagi bersama Cerita Saat Lalu. Cerita yang menegangkan tidak untuk dilakukan. Cerita yang menyenangkan hanya untuk dikenal. Ya, jadi setelah gue telusurin nih dari beberapa channel, ini paling rame nih. Betul, di komenan-komenan. Komenan-komenan, ya kan? Banyak yang penasaran juga tinggi sama ceritanya, dan langsung gue Nggak pakai kabarin. lama. Iya. Gerakan Jauh buat juga tangan. nih, jauh juga narsum kita dari daerah Kemayoran ya bang ya, Iya. Kemayoran. Nih langsung aja nih narsum kita dari G18F. Nanti kita tanya lebih dalam apa sih itu Nanti kita G18F. Betul. Mungkin perkenalan dulu kali, dulu, karena sebelum ada kita dua masuk ke narsum kontennya. nih. Iya Bang Bram. Langsung aja mungkin. Dari gue kali ya. Ya boleh. Nama gue Reza. Gue anak Kemayoran Jakarta Pusat. Bang Reja nih yang katanya kemarin admin. Bang Reja dong adminnya G18F. Nih langsung gue datengin. Langsung didatengin sama Bang Ya, Bram tuh. satunya lagi Gue Alpi, anak Kemayoran yang dari Gembreng. Gembreng tuh Iya, ya, namanya Gembreng G18F. Langsung aja kita kulik-kulik nih cerita tentang abang-abang ini. Ya mungkin banyak penasaran biar Betul. nggak nyepam lagi di komentar orang gitu ya kan. Karena di komentar gue cuman beberapa, tapi di channel orang buset Banyak tuh Bang Bram. banyak banget. Kemarin gue live juga udah mulai masuk nih G18F kapan, G18F kapan, dan sekarang kita udah ketemu waktunya. Betul. Langsung aja sih kita kulik perjalanan dari mereka nih Iya. berdua. Nah nih Bang, gue pengen nanya nih Bang. Awal mula lu bikin nama G18F itu gimana tuh? Awal mula itu dari abang-abangan gue juga, cuman bukan nama G18F. Bukan G18F. Ya, itu dari nama bumerang. Oh, nama Nah, bumerang. Bumerang itu ada artinya juga. Ada artinya juga. Ya. Kalau dulu ibarat anak cam-camam itu namanya bocah mencari perang. Oh, bumerang tuh. Iya. Anjay. Bocah Nah. mencari perang. Dari itu, nah dia udah pada tua ya kan, udah pada merit juga, udah pada tobat. Muncullah gue. Generasi abang-abang Generasi. ini ya. Mungkin ke bawah alur dia orang lah. G18F itu cuma nama IG doang, cuman kalau lebih tenernya itu nama Gembreng. Gembreng ya. Iya. Gembreng itu sama ada singkatan juga. Singkatannya itu apa tuh Bang Gembreng? Generasi brengsek gitu. Oh iya. Lebih nggak lazim sih. Ya, tapi bagus ya ada singkatannya gitu. Jadi kalau orang buat suatu bendera harus ada singkatannya, itu bagus. Jangan main Dibanding asal. asal ya Iya, buat betul. nggak tahu singkatannya apa ya. Nggak ada artinya ibarat kata. Nah, Ini kenapa ada artinya. G18F itu maksudnya lu buat untuk yang lebih dikenal banyak orang tuh? Kenapa sampai buat G18F? Itu apa sih artinya G18F? G18F itu G-nya itu Gembreng, 18-nya itu tanggal diri kita jadi. Oh, tanggal 18. 18 Juni. Nah, F-nya itu family. Oh, baru tahu 18 juga sama gua. ya. Makanya gua sempet G18F apa ya Iya. kepanjangannya ya? Langsung aja makanya gua tanya nih mumpung di sini. Ternyata pas setelah gua telusurin IG-nya juga Gembreng itu ya namanya ya. Iya. Terus Jakarta Yacht ya. Jakarta Yacht apa sih? Jakarta Yacht. Ya Jakarta Yacht. Jakarta Yacht ya. Itu emang udah lama apa gimana? Udah lama sih, mungkin pas sudah gue masih nonton Persija lah ya kan. Anak dejek juga Iya. ternyata ya. Mungkin ya, Kemayoran. mungkin kan saya lihat tuh banyak anak muda nih, inspirasi juga ya kan buat bikin. Wah, kayaknya seru nih kan bikin nama julukan istilah katanya. Pas kita bikin, gue nyari-nyari bang, nama pantas yang enak buat apa nih? Kan namanya anak gue kan muda semua nih. Iya. Yuk, gue bikin lah Jakarta Youth, Jakarta Pemuda. Oh iya, Jakarta. Pemuda Jakarta lah ibaratnya Iya. gitu ya. Dibalik aja. Jakarta Yacht. Itu ya. Makanya pas gue lihat, gue sempat ragu pas mau DM tuh. Kan banyak yang bilang adminnya Bang Reja. Akhirnya gue DM, kok namanya Jakarta Yacht ya? Terus ada G18F-nya emang pas gue cari langsung ketemu. Gue DM ternyata adminnya udah bukan Bang Reja lagi. Langsung dikasih kontak ke gue. Makanya banyak yang penasaran banget gitu sama namanya Bang Reja sama anak G18F. Nah, mungkin sebelumnya nih, sebelum ribut-ribut kayak lu nama di kampung itu, apa di sekolah lu ada nggak sih bang perjalanan di sekolah? Perjalanan masa di sekolah. Kalau dari Bang Reja? Mungkin sih kalau di sekolah gue nggak terlalu
ya nggak terlalu bikin ulah banget lah ya kan. Nggak terlalu aktif gitu ya. Iya nggak terlalu aktif, mungkin aktif lebih di luar kan, karena anak-anak gue juga sebagian ada sih emang dari anak-anak sekolah juga. Anak sekolah juga. Kita kumpul juga dari mana aja ada. Ya lebih terangnya lagi di situ ada satu daerah, semua anak itu ada semua dari anak-anak mana aja. Kita mau welcome gitu. Di situ aja. Kalau Bang Alpi, Kalau gua itu lebih aktif itu di luar, Bang. tapi sekolah dulu apa STM apa Sekolah, SMA? Cuman apa SMP doang, tapi SMP. pecah di situ. Nah, dari sekolah udah pecah, gua mental lah main ke tempat si A tempatnya. Nah, dari tempat si A itu gua bawa nama Gebreng sendiri. Oh, tadinya Iya. tuh. Nah, dari gua bawa nama Gebreng sendiri, alhamdulillah lah. Gua punya teman perkenalan dari sini ke A, dari A ke B ke C, alhamdulillah semuanya akrab. Oh, makin panjang gitu. Makin ya, Bang? panjang perjalanan. Tapi kalau Gembreng itu emang satu daerah doang atau emang ada orang luar, Bang? Ada orang luarnya, Orang luarnya ada. di daerahnya juga ada. Karena sih emang itu nama daerah juga ya. Si Gembreng itu. Iya, jadi kita diriin lagi lah, biarin lebih dikenal Kemayoran nih ya kan. Nah, mungkin belum tahu nih Kemayorannya lebih tepatnya di mana tuh, Bang? Patung ondel-ondel, Pasar Ondel- Giung. Pasar Giung. Itu pokoknya udah itu wilayah Gembreng anak-anak lah, 18F tuh ya. Pasar ondel-ondel tuh. Nah, di G18F ini, Bang, anggota lu ini berjumlah berapa orang? Kalau kita berjumlah Yang kalau benar-benar dihitung- ngediriin G18F itu. Iya. Maksudnya yang benar-benar muncul lagi 18F itu. ya itu terdiri dari kurang lebih 20 orang. Kurang lebih 20 orang. Itu orang situ semua. Orang Gembreng semua Iya. asli. Dan yang lainnya cuma kayak nongkrong-nongkrong. gitu. Nongkrong yang namanya kita tuan Iya. rumah, kita welcome. Nah, perjalanan G18F nih gue mau tanya sebenarnya tahu nggak sih Bang kalau di Jakarta itu ada Alsar sama Gangster? Tadinya sebelumnya sih dari gue ya. Iya. Sebelumnya emang gue udah tahu, cuman dari dulu tuh dari 2015-16 kan lagi marak-maraknya Oh, gangster. bener. Gue nontonin sih kayak Mampang ini itu ya kan. Udah lihat, cuman gue belum terlalu terpengaruh lah. Heeh. Nah, emang di situ masih zaman-zamannya ribut sih, cuman bukan belum diriin akun. Oh, belum buat Belum- akun belum buat pribadi akun. gitu anak-anak. Nah, akhirnya denger nih, ada tetangga sebelah ya kan. Tetangga sebelah ada yang bikin akun nih, ribut-ribut gini, bikin onar juga ya kan, ada video. Jadi biarin ada buktinya aja. Gue bilang, kayak gitu juga Terlalu fanatik, mencolok terlalu ya, mencolok kata- ya ya, kan. ya, di media ya. Iya. Terlalu mencolok di media. Mungkin pas gue telusuri lagi, wah, ya seru juga ya kan buat masa muda ya kan, buat galeri aja Iya, nanti benar. pas kita tua nanti ya kan. Pas gue itu, gue bikin nih akun G18F. Nah, sebelumnya itu belum tenar banget bang, belum dikenal banget. Itu juga belum fokus-fokus banget ya kan. Iya. Nah akhirnya gak dimainin dah tuh akun, redup lagi. Akhirnya kita terus tuh jalan-jalan kita ribut, akhirnya nama naik, baru kita bikin IG satu lagi karena IG satu lagi belum jelas banget ya kan. Kita bikin dari awal dari nol nih. Akhirnya naik, udah tuh di situ kenal. Gembreng nih. Ada sebutannya juga bang, buat orang dalamnya. Sebutannya. B3. Apaan tuh? B3. Jadi ada jawarannya juga sih, kita bukan Oh. ibarat kata Kita cuma nyampein doang. Nyampein gitu ya. bukan kenang juga. namengin juga sih, emang sebutan orang juga. B3 tuh di Iya, dalam B3. Gembreng itu. Iya. Bludak tuh di situ. B3. Soalnya sebelum jadian dijulukan B3 itu ada kejadian. Pas Oh. gua malam subuhnya itu gua ngiter sama anak-anak, teman-teman gua, sama anak Gembreng juga. Gua ngiter, ketemulah nih musuh nih. Yang benar-benar emang musuh abadi gue. Oh, masih daerah Kemayoran Masih apa? daerah Kemayoran, daerah situ tapi juga. dia aliansi juga sama anak barat. Oh. Ada. Nah, kita temuin nih, udah ayo temuin yuk. Kan kemarin kan kita kalah, kita cari aja iseng-iseng ya kan. Kita muter, pas kita ketemu nih pas jodoh mungkin ya. Pas tetap-tetapan. Pecah belah lah kita, bukan kita sih, jadi musuhnya kepecah belah. Musuh dari arah sini, kita dari arah sini, jadi perbodong. Papasan gitu ya. Temen gua ada yang teriak, Gembreng nih, dia teriak. Nah si musuh kaget otomatis, musuh ke depan. Musuh ke depan tuh anak-anakan gua emang ada sih di layar kaca itu, maksudnya udah lebih dulu tinggi lah Iya, namanya. maksudnya lebih senior gitu. Iya, ya. lebih senior.
anak kaget ya kan, gila ributnya ya kan. Dan di situ juga musuh ada yang bawa air keras macem-macem lah ya kan. Lah kita cuman bawa BR1 sama udah sisanya nggak tahu apaan, amburadul Yang ada aja di yang tempat ada aja di ya. tempat. Akhirnya ribut dah tuh, pas ribut kita menang. Besokannya booming nih IG, langsung naik followers. Oh, gembreng ini IG-nya dari situ kejadian awal pertama Awal buat. mula. Tuh. Dan kalau yang boleh tahu B3 itu senior. Senior bisa dibilang senior kan. Bisa B3 itu nama orang atau nama nama orang. Nama orang. Oh, nama orang itu. Cuman B3. singkatan. Singkat. Jadi Depannya tahu B semua. tahu juga sih Oh. dari sebutan Jadi orang luar trio juga. ibaratnya. Ada 3 orang tuh Iya. yang namanya B. Oh, Cuman itu B. asli gembreng tuh. Bukan. Jadi satu orang asli, 2 orang ini juga bukan orang asli. Cuman temen sejalan. Cuman Cuma akrab. akrab banget. Kayak udah anak kampung sendiri ya kan. Dia juga nyebut kita juga, dia bilang kalau nongkrong di Gembreng ini kampung gua gitu. Kata dia. Iya. Nah, akhirnya kaget juga nih B3 sebutan siapa sih ya kan dari anak luar. B3 mungkin sini ada Betok, Balat, Boam. Oh, itu Sebut tuh. gitu. B3 di B3. B3. Kan memang dia ya manusia lain lah istilah Oh, itu katanya. yang booming banget Nah, tuh yang ya. booming banget, yang bikin B3 booming emang. banget. Nah, kita buktiin nih. Di situ juga banyak netizen bilang, "Ah, ini gembreng ngebentengin doang, B3 dibentengin doang." Oh. Akhirnya kita buktiin, oke, tanpa B3 gue bisa. Lo mau COD di mana? Nah, ini kejadian sama anak ada tuh dekat Kodamar, arah utara dekat Kodamar. Kejadian lah di situ ya kan. Nah, di situ situasi anak B3 juga belum ada, udah nggak, pas lagi nggak adanya tuh, nggak ada di situasi situ. Akhirnya kita jalan ribut di sana. Ini gembreng nih ada nih, datang nih. Datang ya kan, bukan untuk cari jati diri lah, istilah katanya bukan pamer inilah ya kan. Cuman ngebuktiin aja kalau B3 Iya, itu benar. Kalau Bukan tameng. Bukan tameng. tanpa B3 itu Bisa. bukan tameng. Akhirnya gue buktiin sama anak-anak. Jelas Situ sih, lah, jelas baru. jelas. Ya, maksudnya bagus juga sih. Gue seneng banget gitu sama prinsipnya. Karena jadi kita itu nggak ketergantungan sama orang yang Iya. udah hebat. Jadi Juga nggak semuanya tuh. ngendaliin juga. Iya, jadi ya, gue pernah bilang jangan pernah lu hebat di antara orang-orang lemah gitu. Tapi lu bener-bener hebat semua, itu satu kampung hebat semua. Jadi dibuktiin langsung. Karena kita juga gerak satu, gerak semua Iya, harus. cakep sih itu dia. Makanya prinsip anak sekarang kan kadang orang yang main andel-andelan. Iya. Nggak ada ini gua nggak mau, nggak ada ini kita pasti kalah. Kadang itu yang bikin kita nggak yakin gitu ya dulu ya. Nah, kejadian apa yang benar-benar bikin G18F itu naik? Ada nggak kejadian selain yang tadi itu yang benar-benar bikin G18F itu benar-benar kayak sekarang ini didengar banyak orang lah? Mungkin kejadian sama tetangga sebelah lah yang sekarang lagi booming ya kan. Tapi kalau dari pihak gue mah udah nggak ngelakuin gitu lagi, cuman pihak dia masih ngelakuin. Nah, gue ribut tuh sama dia orang, emang jelas musuh gue dari senior abang-abangan udah ya. ya, dari senior udah gue ngelanjutin. Oke. Nah, dia juga kaget ya kan, kok ada ini orang, ada yang namanya B3, kok ada ini. Dia juga kenal karena setaunya dia B3 itu yang 2 orang itu bukan anak situ, orang luar gitu. Iya. Keluar. Katanya ada yang bilang lah, ini dibayar buat ikut ini. Kata gue bilang, lah udah kayak pembunuh aja, kalau pembunuh mah cocok, kalau tawuran mah Iya. enggak ya. Ini buat kampung Nah ya. iya, terus akhirnya gue buktiin juga tuh, ih B3, ya udah oke, gue buktiin nih B3 nih apaan. Akhirnya gue teriak ya kan, weh nih B3 nih, dijejer tuh pas depan bertiga, anak-anak. Belakangnya juga ada anak-anak, ada gue kan. Akhirnya B3 dateng, dia juga kaget, waduh dia orang, lo gue aduin lo sama tua-tuan gue. Tangga sebelah bilang gitu ya kan, kata si B3. teman gue ini si Betok ya, B3 juga bilang, ya udah panggil aja tua-tua lo, karena dia kan juga bekas main di situ bang. Panggil aja tua-tua lo, siapa sini, keluarga lo lagi ya kan, kata bang gue gitu. Udah tuh akhirnya selesai semi, menang lah kita. Akhirnya mungkin dia ngebal, besokannya penasaran, dia nyamper nih ngumpulin aliansi. Anak-anak gue kebetulan lagi sepi bang,
lagi sepi, adalah jumlah lah di situ. Emang situasi lagi pada nongkrong asik-asik, jangan tuh lagi main ini, ada nih masuk nih, soalnya satu orang temen gue, kawan gue ada yang di depan Jagain kan, tuh. iya kan kampungan gue nih gangan nih, Iya. depannya jembatan, menakan gue situ ada yang 2 orang nongkrong di situ bang, digebrak lah tuh, gue digebrak. Nah, abang-abangan gue nggak disautin karena abang-abangan gue udah capek ya kan, namanya balik kerja ya kan, anak-anak juga lagi pada sepi, ya diemin aja. Akhirnya nggak lama nih ke dalam bang, ke kampungan gue ke dalam, lah kok Baru dah. batu masuk semua ya kan. Abang-abangan gue kesel, anak-anak juga kesel, udah Masa kita diam di pantai Iya ya kan, benar, apa kampungan dalam, ya kan, kampung kita. sendiri. mau nggak mau kita ladenin, udah nih mau nggak mau kita ladenin dong, sekedar ala kadare barang aja dah ya kan, dia gede-gede ya kan. Udah tuh nggak tahu si Boam ini kenal nih, banyak yang kenal di sana musuh. Wih, musuh yang nyebut, wih sekarang abang-abangannya dia ya kan. Itu semua tuh yang nyebut itu veterannya abang-abangan gue bang, si Boam, iya veterannya dia. Akhirnya jadiin dah tuh ya kan, jadiin perang menang dah tuh. Akhirnya udah di situ untung sih emang nggak ada jatuh korban, dari gue juga pihak gak ada jatuh korban. Berang seberangan doang padahal Iya. tuh ya kamunya, cuman ya gitu. Mungkin pertama dulu orang taunya tuh Gembreng itu B3 ya. Setelah kesini ada G18F ini penerusnya, dan banyak banget yang nyebut nama Bang Reja ini, ya kan? Reja ini. Iya. Nah kalau Bang Alpi sendiri, kejadian apa gitu yang pernah Bang Alpi alamin selama ikut Gembreng? Kalau gue sendiri itu ibarat gue main di luar. Gue itu di luar itu tempat cewek gue main. Gue itu bawa nama Gembreng sendiri. Gue diajak dari A, ayo ikut sini kita bantai sini. Kita bantai, gue Gembreng sendiri ya kan. Yang lain pada ngerangkul gue, pada belain apa gimana. Bantai ini, udah ya kita bantai ini. Itu kejadian di Jakarta Pusat juga. Jakarta Pusat ibarat perbatasan juga sih sama barat. Iya. Itu gue ribut sama, nggak boleh nyebut merek juga ya. Nggak apa-apa sih kalau disebut, karena ini kan kejadian di masa lalu gitu Iya. yang pernah kita alami. Itu kejadian di Gunung Sari sama Ministar ibarat kata dia. Dia itu gue ribut di situ, seberang-seberangan, mobil juga pada kencang-kencang banget tuh mobil. Kita tos-tosan aja, akhirnya di situ dia pecah, gue Gembreng sendiri. Nah, tapi netizen bilang gue ikut sono ikut sini cuma pansus doang ibaratnya. Nah tapi gue di situ nyatain diri gue sendiri bang. Kalau Gembreng itu nggak mungkin bareng-bareng, di luar juga masih bisa. Betul. Sendiri. Kita nggak ngandelin teman kita yang di Nggak ngandelin Gembreng orang juga, juga ya ya. di gangan juga. Kita buktiin kalau kita di luar juga bisa. Oh berarti lo kejadian itu tuh kayak lo bawa bendera lo sendiri, itu bukan niat pengen pansus tapi Iya, emang bangga sama tapi bendera iya, kita ya. Kita nggak banggain Iya. bendera kita sendiri. Daripada masuk sono sini iya ya Iya. kan, tapi nggak jelas asal usulnya. Itu sih. Kalau menurut gua kalau dia ribut-ribut itu pansus nggak ada sih. Emang gitu. Iya, karena apa ya? Ya kita sendiri kalau emang dasarnya cemen ya cemen, Iya. kalau emang dasarnya mentalnya bagus ya pasti bagus. Kalau emang kita cemen, ngapain kita berani keluar-keluar ya? Iya benar, bawa bendera Iya. sendiri lagi. Nah, terus gue banyak denger juga nih, katanya G18F itu banyak ilmu kebalnya. Waduh, Bener nggak sih Bang Reja? Coba di sini klarifikasi. Di sini bisa klarifikasi sebenarnya isi-isinya apa sih, maksudnya biar netizen itu tahu. Biar gak salah paham Iya kan? juga kan. Iya, katanya wah G18F kebal semua tuh. Coba Bang Reja sama Bang Alpi nih ngejelasin. dari gua dulu nih. Iya, dari Bang Reja. Ya emang Nah, dari Bang Reja dulu nih penjelasannya tentang ilmu-ilmu kebal itu. Kebal, klarifikasinya nih. kalau dari gue mah ya gue sih nggak make sebenarnya, nggak make ilmu gituan. Orang gue juga pernah kena kok, gue bacok ya kan. Tapi dari senior gue juga ada yang benar keturunan, ada juga yang tempelan, macem-macem dah Iya, tuh ya kan. Ya kalau yang satu lagi sih emang murni. Nah tahu sendirilah kalau di pusat tuh
istilah katanya lo yang nepis, lo yang tenar. Oh gitu. Iya. Di pusat ya kan. Nah Jadi- itu abang-abangan gue yang murni, istilah katanya kok gue dibilang pegangan, padahal kan gue nggak punya apa-apa ya kan, murni lah ya kan. Nah disitulah satu lagi nih, cuman ada lagi yang lebih harum, emang yang dari dulu lebih harum banget, si Betok ada namanya. Nah itu emang benar-benar dijulukin keturunan sih kalau Oh, emang ilmu turunan. iya. Kalau di pusat bilangnya Pitung yang belum dikalahin. Oh itu, Iya. Bang Betok itu. Iya, Betok. Ada sih, dia alumni Tamsis. Nah kalau si Boam ini juga ada Ada pegangan juga. juga. Tempelan. Tempel ya. Oh, gue pernah dengar juga sih tentang ilmu-ilmu pegangan yang nempel-nempel sendiri gitu. Ada emang. Tapi kalau yang anak-anak yang sepantaran lo, seangkatan lo itu ada nggak yang make-make? Gue mah nggak. Alhamdulillah sih masih Enggak. percaya sama yang di atas. Benar. Kalau Bang Alpi make? Enggak. Enggak. Kita mah sama aja, kita namanya kita ribut ya kan, kalau kita mundur kita kalah. Iya. Kalau kita ladenin lebih ini, kita berani daripada Percaya kita diri ya, Bang? percaya diri. Ibarat kita kan berani. Oh, namanya kita udah hadap-hadapan ya kan, masa kita mundur? Iya, benar. Kita hadapin aja yang ada. Itu nih buat temen-temen nih. Jadi banyak isu yang beredar bahwa cuma beberapa orang doang, ya kan nggak Iya, semua. nggak semua. Ya jadi mereka ini ya emang benar-benar karena kompak, ya kan? Bukan karena ilmu kebal mereka berani. Ya emang dasarnya kalau emang lu mau ribut ya resiko, ya kan? Iya Bang. Kayak gitu aja. Nah iya tadi gua belum nanya lagi sebenarnya. Iya G18F ini ngikutin Alstar apa Iya Gangster sih, itu Bang? dia. Jadi sebenarnya sih itu mah lebih seru lagi. Jadi tuh tetangga sebelah dari dulu emang nyebutnya gangster-gangster ya. Nah, gue dari diri sendiri gue itu bingung. Ini gangster apaan? Setahu gue kan adanya cuma di luar negeri dong. Iya, Ya. benar. Memberontak ya kan. Gue lihat nih, oh mungkin dia dari inilah sekian banyak orang ya kan DJ Iya. yang pernah gue lihat. Cobalah ya kan, gue cari nama lagi nih, akhirnya ada nih. Boam juga dulu pernah bilang ada tuh di luar Alstar ya kan. Boleh tuh Alstar kayak gimana ya Alstar ya kan. Tapi sih dia nggak rusuh, padahal dalam hati gue juga ya kalau emang kelakuan mah Iya. setingkat kita aja ya kan. Orang mah kadang nggak ada musuh nyarinya ini ya kan. Itu yang salah. Makanya akhirnya kita berdiriin nih bendera. Benerin bendera Alstar ya kan. Sebutlah ya kan. Tadi sebelum Gembreng Jakarta Youth itu Gembreng 18 Alstar ya kan. Nah, di situ masih Alstar, masih sebutan Gembreng 18 Alstar ya. Akhirnya kesonannya lagi banyak nih. Wih, berasa banget pas gue bendiriin bendera Alstar ini. Berasa Banyak yang banget. ikut. Banyak yang ikut, berasa Iya. banget. Ya kan? Berasa banget tuh gue bilang, wah, gila. Gue kok belum berdiriin bendera Alstar itu gue lebih sedikit, tapi pas gue berdiriin bendera Alstar itu Banyak lebih banyak yang- lagi yang ikut ya kan. Nah gue nggak, dari diri sendiri pun gue nggak mau dong lebih banyak orang dong. Iya. Karena lebih banyak masa, lebih banyak korban Masalah, lagi nantinya, iya. Cakep tuh. lebih banyak tanggungan lagi. Akhirnya gue bilang di daerah pusat itu banyak yang bilang musuh-musuh nih. Gembreng mah, bawa Alstar mah, biarin nambah followers saja ya kan, biarin menambah aliansi. Padahal gue bilang, padahal dari gue diri nih, Dia sendiri yang mau pada gabung. iya pada gabung. Kalau lu pribadinya tuh malah nggak mau sebenarnya Iya. banyak aliansi gitu ya. Karena kebanyakan makin ribet kalau keluar-keluar ya. Mungkin banyak yang gabung mungkin dari musuh sih. Musuh sih ada, Tadinya musuh gitu. tadinya musuh jadi teman. Itu dia karena bendera doang. Bendera Alstar itu ya. Iya. Nah, di situ juga lama-kelamaan terbiasa nih sama Alstar ya kan. Coba dong kita keluar yuk. Ikut Alstar ini ya kan. Kira ikut nih. Rombongan ini, rombongan itu. Wih, seru juga nih Alstar ya kan. Nah, di situ tahu gue. Oh, gangster musuhnya Alstar ya kan. Tapi kalau sekarang mah ya emang anak-anak Gembreng sih masih Alstar. Kalau gangster ya kan. Tapi tetap aja sih
gue anggap temen semua kalau sekarang, soalnya udah mau bukan masa saya lagi. Betul. Iya, jadi jangan pernah lihat ketika orang udah berubah ya, jangan pernah lihat masa lalu atau benderanya sih. Mau dari manapun itu menurut gua sama sih, karena apa ya? Ya itu cuman orang yang ikut ke sono ikut ke sini kalau bendera yang tentang gangster sama Alstar itu sih. Selebihnya kan awal mulanya juga udah dari kampungannya sendiri. Ya kan? Sekarang kesibukan nih. Kesibukan Bang Reja sama Bang Alfi apa nih? Kalau gue sih kerja aja sih, Sekarang kerja di mana Bang Reja? kerja di Glodok. Weh, glodok nih. Bisa cat Bang Reja kalau nyari PS murah. Betul. Ya kan? Iya, isi game PS, Oh, di isi game PS. software. Gitu ya. Paling kalau udah kelar kerja narik Gojek ya. Mantap. Sampingan. Kalau Bang Alfi nih Sama di Glodok juga. Oh, Ya, sama. Sama di Glodok. Jangan-jangan isinya anak gembreng semua nih glodok. Cuman Nggak lain mau masuk. bidang. Oh, lain Kalau bidang. gue electrical supplier, model kayak aksesoris kabel gitu. Nah, dari gue tempat kerjaan juga di situ, teman gue juga ada gangster juga di situ. Oh, cuman udah nggak ini Cuman ya. enggak ya, namanya kita bukan masanya lagi, waktu kerja namanya rezeki. Kita kerja aja. Iya, kadang orang padahal tadinya bukan musuh, cuman gara-gara satu bendera, satu nama gangster sama Alstar jadi musuh, ya kan? Padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah apa. Kecuali emang dasar itu tradisi ya, maksudnya tradisi musuh dari dulu. Kampung kita, abang-abangan, baru itu yang dinamakan musuh. Tapi kalau menurut gua lu cuman hanya nempel satu nama bendera, menurut gua belum jadi musuh sih. Ya kan, kecuali lu udah emang setiap hari, setiap malam hari, ribut, ya kan? itu Baru. Buyutan itu, Bang. Nah Bang, gue pengen nanya nih Bang, kejadian apa ya Bang yang benar-benar lu mikir nih untuk nggak ikut tawuran lagi Bang? Hal apa gitu? Apa? Terakhir kalau gue nih, terakhir ya kan, kejadian 2019 tanggal Agustus, bulan 17 bulan Agustus. Agustus 16 tanggal 16. Pas mau 17-an. Itu benar-benar tragis banget sih bagi gue sama kawan-kawan gue semua, anak-anak gembreng, Bikin rugi semua lah. bikin kerugian semua. Di situ benar-benar rugi besar. Pecah. Gue di situ emang sebelum hari 16 itu tanggal 15 gue ribut Bang. Jadi sama anak tetangga sebelah nih, anak Gang Laler ya kan. Gue ribut, gue di situ kalah. Kan istilah kata Betawi mah kalah aja ogah ya kan. Seri aja Ya, seri ogah. aja ogah apalagi kalah ya kan. Akhirnya gue ngebal ya, dicat. Alah ngebal lagi besok ya kan. Ya, lo mah aliansi mulu, sih nggak ada aliansi. Bener-bener murni di situ. Orang karena dari gue orang kehitung orang ya kan. Selalu kehitung orang emang. Nah, akhirnya besok nih gue udah siap-siap anak-anak ya kan. Ada teman gue dari utara, emang kawan gue, rumahnya di utara, mainnya di situ Bang, di kampung gue. Ayo, BR juga udah pada beli semua Bang. Istilah katanya kalau di slogan sama anak-anak gue, oke lah, kasih musuh yang keren-keren. Oh, kayak gitu. Akhirnya gue beli BR nih dari pagi emang, dana udah kekumpul semua, udah tuh banyak. Nah, ini ada nih bocil lah ya kan, anak seberang ada, sebutannya sih Warbe. Terus gue bilang, gue ngundang dia cuman buat datang doang, buat ngejelasin, biarin nggak jadi rame gimana ya kan. Soalnya gue maunya anak-anak gue doang. Oh, murni gitu Iya. ya, sama-sama murni. Gue nggak mau ada ikut campur anak-anak keluar lah, istilah katanya kan. Gue bilang, udah ntar lu sampein aja ke grup. Oke, anak-anak gue nggak ada yang mau aliansi, gue maunya murni. Dia tuh akhirnya, iya, ntar gue bilangin aja, ya kan. Akhirnya dia tengah malam jam 1 itu anak-anak gue udah pada ngumpul Bang, ya kan. Udah pada ngumpul. Nah di situ yang Warbe tadi datang lagi, nanya gue, ya ini gimana nih anak-anak siapa? Anak-anak gue udah ada di sini semua. Enggak, anak-anak yang di luar. Ya kan udah gue bilang, gue maunya murni, gak ada orang. Gue nggak mau ada beban ya kan.
Akhirnya di situ ya mau gimana ya kan, kalau kita namanya tamu dari jauh ya kan, dari jauh juga. Akhirnya gue terima lah, yaudah Kampung lah ya. bawa aja. Cuman kalau motor, ribut di motor, bawa aja juga motornya. Jadi biar langsung cabut ya kan. Akhirnya di situ udah gue bilang, tapi pada double bang. Jadi Susah dibilang. Pada iya, susah diatur. pada susah diatur. Dibilangin juga. Jadi yang pada ikut campur itu pada susah dibilangin. Padahal udah gue bilang, pada gue seret nih adminnya nih satu-satu nih, daerah ini. Bang, motor bawa aja, kita ribut muter dulu aja dari belakang. Nanti kalau udah selesai ribut nih, kita cabut semua ke daerah masing-masing. Tenggangin juga. Nah akhirnya ya udah bang. Nah udah gue liatin nih, kok motor nggak pindah-pindah ya kan. Soalnya di situ situasi juga masih angin juga. Soalnya kan kemarin baru ribut ya kan. Baru kejadian Baru lah. kejadian. Namanya daerah kita yang tahu bomnya di Iya, mana, di mana. benar. Nah, dia yang di luar so tau banget kayak di bomnya di mana. Dikira kan polisi paling saking masa rame mungkin nggak berani berani, bubarin ya bubarin. kan. Nah akhirnya dia tuh gue siapin barang nih. Ter gue keluarin dari gudang. Gue bilang, nih semua lo pilih yang mana, gue jejerin bang. Gue jejerin, ada yang bengkok-bengkok sama yang lurus lah, banyak lah itu. Sampai air keras juga sedrigen bang, ada. Cuman tuh air kerasnya juga bukan yang parah banget sih, cuma kawel lah ya. yang gatel doang ya kan. Oh, iya. Gertak musuh. Akhirnya gue taruh lah di situ. Wih keren juga bang ya. Dia lo pilih aja yang mana, ya. Yang penting motor pada bawa aja semua satu-satu. Udah tuh akhirnya gue jalan nih, kok motor nggak ada, pada jalan semua ya. Kenapa nih? Akhirnya ada nih bocil gue, anak bocah-bocahan gue bilang, bang, sono ada angin loh bang. Di mana nih? Di sono di ujung, kan gue beribut tuh biasanya tuh di ujung bang, jalan gede. Kira gue ribut, gue udah mau kejadian itu. Di situ masuk semua tuh, udah pada panik, kocar kacir lah. Motor gue bilang, lah motor bukannya udah dibawa? Enggak bang, nggak dibawa. Gue kirain satu doang dong. Pas gue ke depan lagi, gue muter nih sengaja. Lah motor banyak yang diangkutin. Gue ke dalam lagi, bilang sama admin, lo gimana ya? Udah gue bilang kan, motor dibawa. Pada diem tuh. Nah ada nih provokasi ya kan. Namanya, Korin gitu ya, namanya orang nggak bisa lihat temennya kenapa-napa ya kan. Lihat namanya dari luar juga nggak enak. Akhirnya buat gue sajenin ya. Udah bang, bantai aja. Nih, udah dong, gue ikutin demi nolongin orang-orang motor lain. ini Bisa iya, ambil lagi. bisa ngambil lagi. Gimana caranya ya kan? Oke lah, kita ladenin mau nggak mau ya. Di situ juga gue dari gue sendiri gue nggak mau ngeladenin karena gue tahu ujungnya gimana ya kan. Namanya juga Iya benar. kita juga hargain bajunya dia aja. Jadi akhirnya gue ke depan, gue udah nggak bisa nahan semua orang ya kan. Iyalah masa ya. Udah nggak bisa nahan marah orang. Udah bantai udah deh. Gue cuma ngasih arahan doang. Udah bang, bawa kunci lo satu-satu. Nah akhirnya teman gue nih ada nih bang, yang namanya B3 kan ada tuh, pas itu komplit banget bang. Maju nih, di belakangnya ada beberapa orang. Yang duanya cabut bang, yang satu lagi maju Ngeladenin. sama senior gue dikokang dong karena cuma gertak doang. Si ini juga nggak tahu ngeladenin terus. Nah karena gue bilang waduh beceng nih, gue bilang dia nggak ngeluarin beceng, cuman kentongan putih doang. Di sini kan kayak putih gitu tuh, Oh iya benar-benar. cuman dia baju ditepis lah tuh, cepret. Nah dibancakin lagi, cepret. Di sini nancep. Nah di situ celurit senior gue bang jatuh dong istilah katanya. Iya. Nah dari pihak gue udah cabut nih kocar kacir. Wah motor nggak bisa diselamatin nih, gimana nih ya kan? Mungkin sebagian ada karena kan nggak semuanya di luar tuh, cuman ada yang di dalam juga ya kan. Nah ya udah akhirnya gue cabut nih. Gimana nyelesain masalah? Si anak warganya ini minta maaf mulu bang ke gue bang ya. Gue bilang ya udah iya gue maafin. Cuman kebesokannya gue nggak tahu ada apaan. Soalnya ini udah beda ya kan. Kalau lo bantainya kampungan mungkin gak bakal Iya, beda ceritanya. Akhirnya besokan kemudian si ini ada nih anak-anak luar yang motornya Motornya ketangkap, keambil.
bilang ke gue, di mana nih motor, gini ya kan. Yaudah ayo telusurin, kita cari motor di mana taruhnya, ditaruh, kita cari nih. Nah kita ke kampung yang ngundangnya dulu dong, otomatis gimana tanggung jawabnya dia di situ deh. Nggak, ya namanya anak kecil bang ya. Iya benar. Masih dipanggil orang tua tuh diomelin, pada diomelin. Gue bilang ya gini amat bang, sorry bang ya. Gue bilang emang kayak gitu orangnya. Akhirnya ada nih warga musik gue bang, apaan sih gue cuman mau nyelesain masalah doang ya. Mungkin RW situ lah ya. Nyampe temen gue pengen berantem sama gue berdua, pengen digulungin gue sama warga situ, disuruh cabut, diusir. Lo kan yang tadi tawuran di sono, yang itu isu udah mulai rembet bang. Ada yang bilang koma gitu ya. akhirnya gue cari udah tuh. Nah di pihak satu orang itu yang motornya kambil, ada yang nggak terima bang, motornya kambil. Disitulah gue bilang, udah bang sabar aja bang, gue cuma bisa bantu ini doang. Kalau lo emang mau bantu yang dalam, lo minta bantu yang sama yang undang dong. Akhirnya yaudah bang, yang penting gue udah tahu motor gue. Yaudah cabut. Nah udah cabut, gue di DM nih sama anak ini, ada Alstar juga sih, ada anak Bekasi. Bang lo gimana bang, bawa aliansi Tapi nggak tapi nggak bisa melindungi, nggak bisa tanggung jawab. Lah siapa yang bawa aliansi dong, kita kan Iya. keder dong. Benar. Gue Padahal murni, si Warbe itu yang bawa. iya. Kalau gue nggak bawa aliansi, gue Malah cuma jadi melindungi. kesalahpahaman ya. Udah lo pecah aja sama bendera gue. Lah salah gue apaan ya kan? Kalau emang mau pecah aja, tapi gue tetap berdiri sama bendera yang sama ya. Tapi nggak apa-apa kalau emang lo mau ribut, kita ketemu di jalan. Disitulah ya kan, dengan respon lagi tuh. Nah gue di situ tidur bang, gue doa ya, wah semoga nggak ada apa-apa ya kan. Soalnya bokap gue juga bilangnya suruh pada cabut. Soalnya akhirnya di situ gue tidur, gue bangun, gue dibangunin tuh temen lu pada ketangkep. Lah siapa yang ketangkep? Gue kirain kan bukan anak sini dong. Pas gue bangun, lah kawan-kawan dekat gue semua bang, satu keluarga jadi kena. Iya. Satu rumah itu satu keluarga bang, dari abang sampai adik kena bang. Semua ada tuh barang bukti kena semua. Akhirnya gue mental di situ. Kejadian paling tragis sih situ doang. Sempat redup lama banget. Dan banyak juga ya kalau nggak salah anak-anak dari G18F itu yang masih di dalam ya. Masih ada di dalam. Makanya nih buat tamu-tamu kalau datang ke kamu orang tuh jangan sok tahu. Maksudnya ikutin sih apa kata tuan rumahnya. Karena yang tahu situasi itu ya tuan rumah. Dan satu lagi kalau nggak diundang ya nggak usah datang gitu ya kan. Ya itu yang Akhirnya ngerugiin diri iya sendiri. bener, dan lu nyalainnya tuan rumah ya nggak bisa. Bener yang dibilang Bang Reja itu, dia nggak mau nambah beban, dia nggak mau nambah, maksudnya nggak mau nambah korban banyak atau apa gitu kan. Ya itu karena lebih baik dia ngejaga anak-anak dia sendiri dibanding dia harus ngelindungin banyak orang, ya kan. Akhirnya malah jadi salah paham satu sama lain. Betul bang Pel. Berarti dari kejadian itu sampai sekarang tuh udah benar-benar kayak Bang Reja, Bang Alpi dan teman-teman yang lain itu udah nggak terjun lagi tuh. Udah enggak. Parah juga itu mungkin ya. Tapi kalau soal anak Bang Reja atau Bang Alpi pernah nggak sih kena bacok? Oh, kalau dari Kalau lu pernah bacok itu alhamdulillah sih sampai sekarang enggak. Enggak ya. Dia paling dempet doang, dempet dia ngokang. Iya, cuman- Kita ladenin kokang juga, adanya kabur gitu doang. Kita lebih pinter juga Iya. gitu ya main otak ya. Paling bacok sih paling disambit doang lah. Sambit ya. Sambit bear. Itu Empuk nggak lah. tahu itu. Jadinya pusat kabur. masih main batu sih emang. Kalau di pusat tuh Bang Reja. Kalau Bang Reja pernah kena. Kalau gue sih kena bang, satu di tangan, satu lagi di punggung belakang. Itu juga satu nyelamatin temen. Kalau yang di punggung belakang emang dari diri gue sendiri yang ceroboh. Kalau Jadi ini nafsu ya. kalau yang di tangan tuh emang nolongin temen, jadi temen jatuh bang. Emang tuh masa musuh emang udah banyak. Gue jebol itu sampai dalam-dalam. Situ juga gue belum benar-benar bernyali banget lah, istilah katanya emang asal-asalan ya kan. Iya. Namanya temen jatuh ya kan. Yang penting bisa ngelindungin Iya. temen lah ya. Akhirnya gue teriak sama temen gue si yang B3 ini. Si Balat kan murni. Bal itu bal, ya kan? Bal itu bal, temen kita bal ya kan? Gue ke depan dong, gue tabrak tuh orang yang bawa celurit, dikokang lah gue. Mau nggak mau dong, gue nggak megang HP namanya pakai baju selengan segini, gue tangkep BR bang, gue tangkep, brok,
teman gue si Balat ini nubruk dia, jadi otomatis biarin cabut dong. Oh iya benar. Jadi ini BR nancep di sini, dicabut lah. Akhirnya teman gue cabut tuh, udah bener, dia cabut, gue balik. Aduh tangan gue kenapa? Tangan gue dikena nih, gimana? Ya kan? Lumayan sih, nggak jahitan, cuman udah pengen kayak putus aja gitu ya kan? Oh di jempol tuh. Iya di jempol, masih ada luka. Terus gue bilang, mau gimana? Mau balikin nggak? Ya kan? Ya udah ntar aja, tunggu luka gue sembuh ya kan. Main otak aja kalau ribut. Ya. Akhirnya di situ dia tuh balikin besokannya. Dia tuh kita menang balikin dia. Dermis. Akhirnya kita ribut lagi nih. Besokannya. Emang sih di situ kan udah nggak ribut-ribut lagi tuh. Pas semenjak gue kena, udah lumayan lama lah 2 bulan. Akhirnya gue ribut lagi. Gue nggak tahu kalau emang itu hari apes gue. Sebelumnya udah bilang bang, anak si Betok ini bilang sama gue, udah di sini aja, jangan ribut-ribut ya kan. Gue nggak tahu dong kalau ada yang kejadian aneh-aneh ya. Alhamdulillah sih gue masih hidup. Udah ribut deh, ayo kalau emang mau lo pada ya, emang udah lama nggak olahraga ya kan, jadi bercandaan aja tuh, nggak serius. Terus gue ribut, gini kan ribut, pakai BR. BR di situ emang lumayan banyak. Sebelumnya ada lagi bang yang jatuh, anak kecil ya kan. Nah, anak kecil sih kayak kecil tua lah istilahnya. Ketua kecil tua ya kan. Kecil tua. Jadi nih jatuh nih bang. Mungkin kalau dia nggak ditarik sama teman gue si Balat, dia mungkin mati lah namanya. Oh anak kumbrengnya itu jatuh. Iya. Kalau udah dikokang gitu. Namanya BR02 ya kan, sebening gitu nyampe tuh aspal dibacok putih loh. Buset. Keluar api iya bang. Iya benar. Bacok. Waduh, kalau nggak bayang dah tuh badan tuh tembus ya kan sampai belakang. Akhirnya dia tuh diselamat. Nggak lama kejadian gue nih bang. Jadi anak-anak udah maju. Ini maju nih dari sebelah kiri gue. Jadi kan bawa tarik mundur dulu nih. Gue maju. Dari rolling door tuh kan belok ke kanan. Kalau kampungan gue kan sini nih. Musuhnya di sebelah kanan bang. Gue ke kanan. Dari kiri juga ada. Kiri tuh temen gue juga ditabrak sama temen gue. Nah temen gue ini kaget berhenti dong. Kalau gue masih lurus terus bang. Sambil robos aja tuh. Sambil ngokang terus. Nah si musuh ini lempar lah bom meletok ya. Gue kaget di situ. Lah, kok tiba-tiba gue jadi sendiri. Jadi tuh yang kanan jebol, yang kiri berhenti bang. Oh iya benar. Jadi gue masuk, gue udah dikelilingin. Udah gitu situasi di situ hujan. Oh, lagi hujan Lagi tuh. hujan Iya. bener. Ya kan? Akhirnya gue bilang, aduh gue mau gimana nih? Balik badan gue, kalau gue balik badan gue jatuh hancur. Soalnya kondisi panik ya kan. Iya. Namanya gue nggak punya pegangan apa-apa. Akhirnya gue terobos dah tuh, ada triplek sekecil pas lah sebadan gue. Lompat gue lompat di situ. Gue kira nggak ada yang lihat. Gue udah ditangkap warga, udah dipegang. Udah bang, jalan aja bang, cabut karena warga situ udah tahu anak Iya, kumbreng lah. Iya anak kumbreng. Dia cabut bang, gue jalan. Ada yang teriak dah nih. Gue tuh, dia tuh anak kumbreng tuh. Masuk dah tuh semua masa ya kan. Masuk, gue dibacokin. Ceprut, gue kaget. Gue masih jalan di situ. Kalau yang nggak tahu kaget gimana, kaget ya kan. Gue masih jalan. Ditendang gue, dibacok lagi. Waduh, dibacok lagi nyampe. Gue nggak tahu deh hitungan bacok itu berapa ya kan. Yang pastinya gue masih selamat di situ. Gue nggak tahu kalau gue emang ada luka di situ. Akhirnya gue cabut. Gue jalan. Masih udah kulak deh, gue cabut tuh. Sampai motor warga jatuh bang. Sumpah di situ sampai motor warga Gara-gara lu gara-gara cabut tuh ya. iya. Sampai nerobos. Nerobos gue bilang. Waduh, gue kena kan nih. Kira kena lah di sini. Lumayan lah, 8 jahitan ya. Wah, penjahitan. Sampai pas gue itu gue masih sadar ya bang. Gue ngeliat dong, kata temen gue, lo kalau kuat gak usah dijahit. Tapi kalau emang nggak kuat, yaudah jahit aja. Gue coba kuatin dulu dong. Gue sambil liat nonton lepannya dong. Kan biasanya kan kalau orang-orang di gini sekarang nih habis nge-lap disimpan. Iya benar. Dari netizen lihat ya kan. Lah gue disangkain mati bang. Oh udah dapet isu tuh anak sono tuh. Di track ini tuh juga la ilaha illallah. Ya Allah, parah bang. Lihat di track ini kayak gitu bang. Lah gue masih hidup ya kan. Gue kesel di situ. Udah, gue juga udah nggak kuat sih emang bacokan gue. Karena gue dioper lah ke rumah sakit ya kan, rumah sakit kecil sih. Kayak puskesmas gitu. Kalau alhamdulillah gue nggak nampung di situ tuh. Kira anak-anak patungan senior gue nih yang B3 marah-marah. Kok kenapa bisa jadi kayak gini ya kan? Si Balatnya juga diomelin karena kan yang lebih senior lagi ada si Betok tuh ya kan. Kenapa nih bisa jadi kayak gini? Lo bego, lo nggak bisa ngelindungin. Ya. Karena ceroboh gue sendiri ya kan. Udah gue jelasin tuh, akhirnya besoknya ngebalikin.
balikin, gue teriak dong, otomatis orang namanya gue masih hidup Iya, bang, ya kan? benar. Ya disangka lu kan udah mati ya. Iya. Ini gue nih yang kemarin dibacok, gue masih hidup ya kan? Kata musuh, ya lo lagi, lu masih bisa berdiri. Iya dong, lo kan lo bilangnya mati ya kan? Gue teriak gitu. Akhirnya menakan gue remis lah tuh kampung ke dalam-dalam. Jadi sih kejadian yang paling tragis gitu doang buat gue. Soalnya ada luka. Luka itu yang lo bikin membekas ya. Benar. Jadi kalau orang yang namanya udah kena tuh pasti pengennya balas dendam aja. Cuman sekarang kembali ke diri kita sih. Kalau kita nanamin dendam yang ada habisnya. Ada habisnya sampai sekarang. Iya, sekarang mah kalau sistemnya sih kalau gue pribadi, selagi gue nggak diusik ya gue nggak bakal ngusik. Gitu sih, karena perjalanan udah banyak kita kejadian-kejadian ya kan Bang Reja. Tuh buat temen-temen nih Bang Reja nih yang kemarin banyak yang ditanya orang, tuh udah denger sendiri ceritanya Bang Reja. Nggak ada kebal, nggak ada ilmu kebalnya tuh. Kena ada, buktinya kena. Intinya percaya diri. Iya. Sama pinter-pinter aja, jangan nafsu. Kalau nafsu kayak Bang Reja tuh kena kan. Ya itu ya perjalanan dari narasumber kita kali ini nih. Oh iya, pesen-pesen lah buat anak-anak sekarang atau buat teman-teman, kasih semangat atau apalah. Nyampein pesen-pesen dari Bang Alpi nih. Nih buat kalian nih masih demen-demennya nyari ribut, nyari jati diri, tetap menjadi orang kecil tanpa merendahkan orang lain. Udah itu pesan gua aja. Tetap jaga diri baik-baik, jangan nafsu. Iya benar tuh. Soalnya kalau kita nafsu, diri kita sendiri yang terluka. Bener, kalau kita sih nggak akan bisa ngeberhentiin orang yang masih mau ikut ribut. Cuman ya pesannya dari Bang Alpi keren tuh, ya kan. Tetap jadi orang kecil ya kan, nggak usah sombong ya kan. Sehebat apapun lo ya, sama aja sih menurut gua, namanya manusia. Karena nggak mungkin dia Kalau- selalu beruntung juga. Kalau Bang Reja pesennya? Kalau gue sih ya, buat yang masih nyari jati diri, ya udahlah ya kan. Apalagi yang mau bilang dipandang jagoan sama gelar hormat, cukup lah ya kan. Istilah katanya bilang, yang merugikan itu orang yang naif dan gila gengsi. Anjay, keren tuh. Makanya lu, aduh, udah hilangin gengsi lu ya kan. Kalau lu masih gengsi terus mah nggak bakal ketemu siapa diri lu. Ya jati diri mah wajar sih ya. Namanya anak muda, anak laki. Iya, bandel-bandel ribut mah orang tua ada maklum, anak laki ya kan. Karena yang ngejaga keluarga kita, yang ngejaga nanti ya kita orang nih anak-anak laki. Ya jadi mungkin konten kita sampai di situ ya. Gokil sih ceritanya. Perjalanan yang benar-benar bikin nama dia naik, terus perjalanan yang bikin nama anak-anak dia berubah. Banyak kejadian, makanya buat teman-teman, Prosesnya juga nggak iya, tonton terus jangan setengah-setengah, biar lu tahu alur cerita sampai ujungnya. Jangan cuman pas negatifnya aja lu tonton. Ya kan, tapi positifnya juga ada dari abang-abang ini. Benar Bang Pel. Iya, jadi ya lu pokoknya udahlah nih, banyak pesan-pesan dari anak-anak G18F yang kemarin banyak yang minta undang. Sekarang gue datengin nih di channel gue. Semoga bisa membuat kalian berpikir sih dari kejadian-kejadian yang pernah mereka alamin. Ya kan? Jadi mungkin sampai di situ kali ya konten kita. Jadi pokoknya buat teman-teman, terima kasih yang selalu support. Pokoknya ya jadi lebih baik aja sih ke depannya. Semoga dari sini gue bisa kasih gambaran-gambaran buat merubah hidup yang lebih baik. Ya, jadi sekian dari gua Tompel CSL bersama Abang Reza, Alfi Juliansyah. Ada IG-nya kan? Nanti gue cantumin ya. IG-nya abang-abang ini yang penasaran nanti di follow aja langsung. Follow. Ya, jadi sekian dari channel gua. Jadi buat teman-teman, gue juga sekarang mau ngajak teman-teman untuk bilang katakan tidak pada tawuran.